Begini, masyarakat yang bisa menertibkan si Nikita Mirzani. Kalau kita tunggu orang lapor-lapor ke polisi lagi, sulit ya. Sepertinya benar yang dia katakan bahwasannya polisi sulit menangkap dia karena sesuatu hal, gue juga nggak ngerti ya. Jadi bapak-bapak jangan hanya dibungkam, tapi dilaporkan atas penistaan, body shaming, face shaming, dan lain sebagainya. Masih bersama Cak Bogel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bogel. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Kali ini kita masih di seputar kasus Vina Cirebon. Dan video ini adalah cuplikan dari beberapa video terkait pernyataan Nikita Mirzani yang beberapa waktu yang lalu ini membuat publik merasa geram. Dan bagaimana nanti videonya akan kita lihat bersama. Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu nggak bisa penjarain gua. Kecuali lu korupsi, punya uang dari hasil nipu orang, terus lu penjarain gua, bisa. Itu bisa. Lu bayar tuh polisinya, lu bayar jaksanya, bisa lu penjarain gua. Tapi kalau gembel, nggak punya duit, boro-boro bayar polisi, ya beli baju aja lu hidup, beli baju aja ribet, mau persoalan penjarain gua, gila kali, ngaca lu. Nah begini, masyarakat yang bisa menertibkan si Nikita Mirzani. Kalau kita tunggu orang lapor-lapor ke polisi lagi, sulit ya. Sepertinya benar yang dia katakan bahwasannya polisi sulit menangkap dia karena sesuatu hal, gue juga nggak ngerti ya. Jadi bapak-bapak jangan hanya dibungkam, tapi dilaporkan atas penistaan, body shaming, face shaming, dan lain sebagainya. Seharusnya Kementerian Sosial, gue udah pernah bahas ya, harus menertibkan nih orang. Suka kali bahas status sosial orang, yang gembel lah, yang kuli bangunan lah, yang miskin lah, yang wah luar biasa. Gaskan, turun, demo, seruduk dia. Kekuatan masyarakat melebihi daripada pejabat negara. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami Forum Warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM, dan juga komplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Perwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbung, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas untuk menyatakan sikap agar public figure yang per hari ini ikut nimbrung pada persoalan kasus Vina Setiawan untuk tidak melakukan upaya pencitraan pelaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan lain di komal-komal, di VT, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan pada umumnya seluruh Indonesia. Perwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Dan itu tadi adalah pernyataan sikap dari masyarakat Banten Bersatu untuk memboikot Nikita Mirzani yang telah mengutarakan atau menyampaikan hal-hal yang tidak pantas tentunya di media sosial. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan videonya. Judi online itu untuk rakyat, ngerti loh, permainan rakyat, permainan orang. Izin stick ya. Jadi ini kalau menurut saya nih ya, lambinya Nikita Mirzani salah ya. Kalau mengatakan judi online itu permainan rakyat miskin, tidak. Judi online itu saya tahu persis ya. Saya sebagai orang konten tahu persis itu dulu 5 tahun lalu saya mengelola, saya katakan mencetak uang para penggila slot online. Saya transaksi buka 24 jam ya. Tapi 2 tahun belakang saya tutup. Sudah ya, tidak. Tapi setahu saya masih ada juga banyak yang mampir-mampir, misalnya tanya ke konter saya tentang tembak dana, tembak pulsa, tapi saya menutup, tidak melayani ya. Bila untuk kepentingan main slot itu terus terang saya tidak melayani ya. 2 tahun terakhir ini, kalau 5 tahun ke belakang itu
Saya memang buka transaksi 24 jam. Jadi saya tahu persis ya siapa-siapa dari kalangan apa yang bermain slot online ini. Tidak hanya masyarakat rakyat miskin ya, tidak. Tapi berbagai kalangan lapisan rakyat Indonesia. Mulai dari oknum-oknum aparat penegak hukum, saya tahu persis ya, Tidak perlu saya katakan, tapi karena dari pengetahuan saya, pengalaman saya yang langsung berjumpa dengan penggila-penggila slot ini, disinilah saya berani berbicara bahwa Lambe Nikita Mirzani salah kalau mengatakan permainan slot judi online itu permainan rakyat miskin, tidak. Ya. Jadi memang slot online ini sudah merusak anak bangsa. Saya mendukung aparat penegak hukum khususnya kepolisian benar-benar serius dalam memberantas judi online, bukan menangkap para penjudinya ya, ataupun merazia HP. Nah, itu tai ya, yang harus diberantas oleh oknum aparat, yang harus diberantas oleh aparat penegak hukum itu adalah situs judi online-nya, bandar judi online-nya. Itu yang harus diberantas ya. Bukan dengan cara menangkap para penjudi ataupun merazia HP dari rumah ke rumah atau merazia HP warga. Itu tidak masuk akal. Cara memberantas judi online ini tidak seperti itu ya. Tapi berantaslah situs-situs judi online. Kalau tidak ada situs judi online, maka tidak akan pernah ada yang berjudi. Kalau pemerintah khususnya aparat penegak hukum kepolisian ya, kalau memang serius ingin memberantas slot judi online ini, maka berantas situsnya, tangkap semua bandarnya. Dan sudah diberikan bocoran oleh Bapak Beni ya, berinisial T, pengendali dalam slot judi online Kamboja ini, inisialnya T. Kalau tidak tahu T siapa T itu, saya kasih tahu Tai ya. Kenapa saya katakan Tai? Terkadang walaupun pemerintahan itu sudah tahu siapa T itu, tidak akan mampu menangkapnya ya. Mungkin fee-nya besar ya, yang diterima oleh oknum-oknum pemerintah untuk membackingi pengembang biakan bisnis judi online di negeri Indonesia tercinta ini. Tapi dampak negatifnya adalah merusak anak bangsa dari berbagai kalangan lapisan rakyat Indonesia. Tidak hanya menyerang rakyat miskin ya, yang seperti dikatakan oleh Lambe Nikita Mirzani itu salah ya. Jadi saya berharap dalam pembasmian situs judi online ini bukan hanya pencitraan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Misalnya saya katakan pencitraan sepertinya seakan-akan oknum polisi itu sibuk memberantas judi online, tapi faktanya di lapangan ini masih banyak yang menggandrungi situs judi online. Artinya situs itu belum terberantas ya. Tapi untuk kedepannya saya berharap memang tidak ada lagi yang namanya situs judi online, dan saya tidak lagi dimampiri orang untuk menanyakan dana gitu untuk main slot. Terus terang 2 tahun saya tidak lagi membuka untuk yang namanya melayani perjudian. Kalau 5 tahun yang lalu iya, saya mencetak uang. Jadi saya tahu persis ya. Ini saya bukan menuduh ataupun saya tidak perlu menyebutkan dari berbagai lapisan rakyat Indonesia tadi ya. Mulai dari ada oknum-oknum dari aparat penegak hukum juga yang ada tergila slot gitu. Ada kok, saya tahu persis ya. Jadi bukan hanya permainan rakyat miskin, tapi dia memang sudah merusak anak bangsa, slot judi online ini. Jadi ini harus serius ya. Oknum kepolisian khususnya aparat penegak hukum, saya berharap benar-benar serius untuk memberantas situs judi online. Situsnya ya yang diberantas, bukan menangkap para penjudinya. Mereka adalah korban ya. Bukan merazia HP warga, itu tidak masuk akal, tai ya. Dan Lambe Nikita Mirzani juga salah kalau judul itu permainan rakyat miskin. Tapi itu permainan dari seluruh berbagai kalangan lapisan rakyat Indonesia ya. Siapapun bisa terkena kecanduan judi online ya, tidak hanya rakyat miskin. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi
beberapa cuplikan video terkait Nikita Mirzani ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan mudah terprovokasi dan lakukan yang terbaik tentunya. Terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.